Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tema berikutnya yang berkaitan dengan masalah sedekah adalah bahwa sedekah itu merupakan kunci rezeki. Ini kalau rezeki kita sulit, sulit dapat pekerjaan atau selalu kurang, maka pancinglah rezeki itu dengan jalan bersedekah. Rasulullah bersabda, "Aktsiru minas sadaqati turzaqu." Aktsiru minas sadaqati turzaqu. Perbanyaklah sedekah, niscaya kalian akan diberikan rezeki. Dengan bersedekah maka rezeki Allah akan turunkan kepada kita insyaallah. Ini tentu hal-hal yang sifatnya ma'nawiyah yang sangat baik untuk kita laksanakan. Tentu saja bukan hanya sekedar bersedekah untuk mencari rezeki, tapi kita harus berikhtiar dan berusaha. Salah satu usaha tentunya adalah dengan jalan bersedekah. Bagi yang tidak mampu, dengan ikhtiar dan sedekah dengan cara yang lain. Masih banyak cara bersedekah yang dianggap sedekah dan Allah anjurkan. Imam Ali salam bersabda, "Istanzilur rizqa bisadaqah." Ini pun menopang hadis-hadis yang sebelumnya. Kata beliau, Imam Ali alaihissalam, mohonlah kepada Allah agar diturunkan rezeki dengan bersedekah. Kita berdoa kepada Allah, doa setelah maghrib misalnya atau setelah isya, itu doa mohon rezeki. Kita tidak tahu rezeki kita apakah dari langit, apakah dari lautan, apakah dari daratan, apakah dari seseorang, dari arah mana kita tidak tahu. Silakan pada Allah. Kita minta pada Allah. Kita berdoa juga di samping itu kita bersedekah. Doa saja tidak cukup, dengan jalan tahajud, dengan jalan sholat, dengan jalan doa-doa yang lain. Tapi juga di sini kita harus bersedekah agar rezeki itu mudah kepada kita insyaallah. Dari Imam Ali alaihissalam juga hadis yang berikutnya beliau bersabda, "Idza amlaqtum fatajirullaha bisadaqati." Kata beliau, jika kalian jatuh miskin, idza amlaqtum, jika kalian menjadi melarat, menjadi miskin, enggak punya apa-apa, fatajiru, maka berdaganglah Allah bisadaqah, dengan Allah melalui sedekah. Perdagangan dengan Allah pasti akan menguntungkan. Ini hanya bahasa kinayah saja. Berdagangan dengan Allah tidak akan rugi, bahkan akan diberikan keuntungan yang berlipat ganda. Dengan cara apa? Dengan cara sedekah. Dan orang yang semiskin apapun ketika dia bersedekah pasti akan mendapat kekayaan dari Allah. Allah Maha Kaya, Allah Maha Kasih Sayang. Kalau orang miskin enggak punya apa-apa, dengan apa bersedekah? Nah, ingat, sedekah tidak dibatasi dengan harta, dengan uang. Dengan akhlak yang baik, sikap yang baik, tingkah laku yang baik pun kepada orang lain itu termasuk sedekah. Ucapan yang baik, kata-kata yang baik termasuk juga sedekah. Jadi bukan hanya dengan harta saja. Dengan harta yang sedikit sekalipun sesuai kemampuan, nilainya akan tinggi. Karena sedekah bukan dinilai dari banyaknya, tapi dari keikhlasannya dan sesuai kemampuan si pemberi sedekah. Ini hadis luar biasa. Jadi kalau kita miskin, kita jadi bangkrut, maka berdaganglah dengan Allah dengan jalan bersedekah. Pasti Allah akan berikan kekayaan yang tidak disangka-sangka insyaallah. Berikutnya hadis Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam, beliau bersabda, "Inni la amliqu ahyanan fa utajirullaha bisadaqati." Kata beliau Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam, ada kalanya aku benar-benar jatuh miskin, maka aku pun berdagang dengan Allah melalui sedekah. Ketika beliau merasa atau mendapatkan kemiskinan, sulit mendapatkan keuangan, beliau bersedekah. Itu berdagang kepada Allah dengan jalan sedekah, maka datang harta kekayaan. Ini beliau mengajarkan kepada kita seperti itu dan berikan contoh tentunya. Dari beliau Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam pada hadis yang lain, as-sadaqatu taqdid dayna wa tukhlifu bil barakati. Sedekah itu akan melunasi hutang dan akan mendatangkan keberkahan. As-sadaqatu taqdid dayna wa tukhlifu bil barakah. Sedekah dapat melunasi hutang-hutang dan mendatangkan keberkahan. Ya, kalau kita punya hutang, kita jangan lantas tidak sedekah.
Enggak, justru kalau kita punya hutang lebih rajin bersedekah sesuai kemampuan tentunya. Ya, kita punya uang 10.000, ya sedekahkan 500 atau 1.000 begitu. Punya uang lebih banyak, sedekahkan lebih banyak lagi. Punya uang miliaran, maka sedekahnya adalah ratusan juta dan begitu seterusnya. Tergantung kemampuan masing-masing. Sedekah dapat melunasi hutang dan akan mendatangkan keberkahan bagi si pemberinya. Ya. Tema berikutnya adalah terkait masalah sedekah, bahwa sedekah itu merupakan sumber kebaikan. Setiap kebaikan adalah sedekah. Ya. Artinya di sini sedekah dengan makna yang umum. Sedekah bukan hanya dengan uang saja, dengan memberikan materi atau harta saja. Tidak. Sedekah bisa dicapai dengan cara yang lain yang sangat banyak caranya. Bahkan setiap kebaikan adalah merupakan sedekah. Rasulullah bersabda, "Inna ala kulli muslimin fi kulli yawmin sadaqatan." Qila, "Man yutiqu dzalik?" Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Imatatukal adha 'anit tariqi sadaqah, wa irsyaduka ar-rajula ila at-tariqi sadaqah, wa iyadatukal marida sadaqah, wa amruka bil ma'rufi sadaqah, wa nahyuka 'anil munkari sadaqah, wa radduka salama sadaqah." Artinya hadis ini sabda Rasulullah yang artinya sesungguhnya wajib bagi setiap muslim dalam setiap harinya untuk bersedekah. Nah, ini ucapan ini dari Rasulullah merasa berat para sahabat bahwa setiap muslim diwajibkan bersedekah setiap hari. Nah, mereka tentu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah yang sanggup melakukan itu?" Kemudian Rasulullah bersabda, "Engkau menyingkirkan gangguan dari jalan itu adalah sedekah." Ya, imatatukal adha 'anil tariqi sedekah. Ada kerikil, ada batu, ada kayu atau apalah sampah di jalan kita singkirkan, itu pun merupakan sedekah. Sekecil apapun yang mengganggu jalan, ya ketika orang lewat atau motor mobil lewat akan terganggu, yang kita singkirkan dari jalan itu merupakan sedekah yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau menunjukkan jalan kepada seorang yang tersesat, itu adalah sedekah. Wa irsyaduka ar-rajula ila at-tariqi sadaqah. Ya. Terkadang ada orang misalnya nanya kepada kita, motor lewat mampir ke kita atau orang jalan mampir ke kita. Nanya tentang suatu alamat, ya. Misalnya tukang ojek lah bawa barang, ya. Grab bawa barang, nanya pada kita suatu alamat, kita tunjukkan dengan jelas, kita niat sedekah, itu pun bagian dari sedekah. Jadi memberitahu alamat seseorang yang diperlukan pada orang yang tersesat, orang yang tidak tahu, orang yang memerlukan, itu pun merupakan bentuk sedekah. Ya, sedekah bukan hanya berupa materi saja. Wa iyadatukal marida sadaqah. Engkau menjenguk orang sakit itu adalah sedekah. Nah, di sini pentingnya menjenguk orang sakit. Bahkan kita dianjurkan untuk minta doa kepada orang yang sakit. Ya. Kenapa? Karena doa al-maridi mustajab. Doa orang yang sakit itu mustajab. Ya, kita menjenguknya juga kita bersedekah. Ya, bagian sedekah pada dia. Kita akan dapat pahala sedekah dan kita pun minta doa, doanya juga mustajab. Ini Islam mengajarkan seperti itu, sangat indah, yang luar biasa. Dan kita minta doa apa yang baik? Ya doa tentang akhirat, meningkatkan keimanan, ya. Tentu boleh minta doa tentang dunia, materi, mudah rezeki tentu. Tapi ada di antara lebih utama, lebih tinggi nilainya adalah doa untuk ketinggian dan keselamatan di akhirat. Jadi engkau menjenguk orang sakit itu adalah sedekah. Kemudian wa amruka bil ma'rufi sadaqah. Engkau memerintahkan pada kebaikan, itu adalah sedekah. Kita menyuruh anak kita, istri kita atau siapa saja kita suruh pada kebaikan, suruhan kita merupakan sedekah juga. Wa nahyuka 'anil munkari sadaqah. Engkau melarang terhadap kemungkaran, itu adalah sedekah. Wa radduka salama sadaqah. Dan engkau membalas salam, itu adalah sedekah. Nah, jadi sedekah tidak terbatas dengan materi, dengan uang atau dengan makanan saja. Bahkan semua ini adalah sedekah. Menyingkirkan sesuatu dari jalan yang mengganggu orang lewat, memberitahu alamat, kemudian menyukai orang sakit, kemudian amar ma'ruf, nahi munkar, itu adalah sedekah. Dan juga menjawab salam orang mukmin, ya, adalah sedekah. Sedekah kita doakan karena supaya kita
mendapat keselamatan, kita pun mendoakan orang yang lain supaya selamat. Akan ada timbal balik insyaallah. Itulah beberapa hadis yang pada kesempatan pertemuan kali ini, ya, pertemuan yang ke berapa ya, ke 37, tanggal 22 Juni 2021 yang sempat saya sampaikan. Insyaallah pada kajian minggu mendatang mungkin satu pertemuan lagi tentang hadis-hadis Rasulullah yang berkaitan dengan masalah sedekah, atau mungkin dua pertemuan lagi, masih banyak hadis-hadis yang belum dibaca. Nah, sampai di sini dulu pertemuan kita. Apabila ada kesalahan, kejanggalan dan kekurangan mohon diperbaiki dan diislah, dan mohon dimaafkan serta saya dan keluarga mohon doa dari antum semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa ala faminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.